Selamat siang Arbida. Arbida, selamat siang. Apakah pemeriksaan sudah dimulai atau sudah selesai justru? Baik, selamat siang Maria dan juga Anggi. Benar sekali bahwa pada siang hari ini Yasona Laoly, yaitu mantan Menteri Hukum dan HAM pada periode Jokowi, ini sudah tiba di gedung KPK untuk memberi keterangan dengan kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku. Tadi ia tiba di gedung KPK sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat dan tadi sudah masuk ke dalam ruang penyidikan. Dan memang sampai saat ini kurang lebih 2 jam memang masih dilakukan penyidikan oleh tim penyidik terhadap Yasona Laoly terkait dengan kasus. Ini merupakan pemanggilan yang kedua setelah sebelumnya Yasona Laoly pada tanggal 13 Desember 2024 tidak hadir dikarenakan ada agenda yang sudah terjadwalkan sebelumnya sehingga dijadwalkan ulang untuk hadir pada hari ini tanggal 18 Desember 2024. Tentu saja terkait dengan kasus dari Harun Masiku ini, namun kami awak media belum mendapatkan informasi secara detail apa saja nantinya hal-hal yang akan ditanyakan oleh tim penyidik. Namun tentunya pemirsa, sejumlah pertanyaan disesuaikan dengan alat bukti ini sudah disiapkan oleh KPK untuk mendalami kasus yang menjerat buronan Harun Masiku. Dan pemirsa, memang diduga pemanggilan dari Yasona Laoly selaku mantan Menteri Hukum dan HAM ini setelah KPK mendapatkan alat bukti ataupun informasi-informasi terbaru terkait dengan kasus Harun Masiku. Namun kita juga masih belum mengetahui apakah nantinya dari penyidik KPK juga akan menanyakan terkait dengan pencopotan Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada 2020 silam terkait dengan kasus Harun Masiku. Dan jika kita menelisik lebih jauh pemirsa, tidak hanya Yasona Laoly, elit PDIP yang sudah dipanggil oleh KPK, namun ada sejumlah nama-nama seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada bulan Juli, kemudian disusul oleh staf Hasto yaitu Kusnadi yang juga sudah diperiksa oleh tim KPK. Lalu pada bulan Juli 2024 tim hukum dari PDIP yaitu ada Donitri, ini juga rumahnya sudah digeledah atau turut digeledah oleh tim KPK pada bulan Juli lalu. Dan pemirsa, jika kita menelisik juga lebih jauh siapakah Harun Masiku ini? Harun Masiku adalah seorang mantan politikus PDIP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus suap terhadap Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2019, di mana Harun Masiku ini diduga menyuap komisioner KPU periode 2017-2022 bernama Wahyu Setiawan untuk memuluskan dirinya melenggang ke Senayan atau pada penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 yang dilakukan Harun Masiku dan Saiful Bahri. Diduga Harun Masiku ini menyuap komisioner KPU bernama Wahyu Setiawan untuk melicinkan, memuluskan dirinya melenggang ke Senayan menggantikan politikus PDIP yaitu Nasaruddin Kemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia, dan ia diduga sudah menyiapkan uang sekitar 850 juta untuk memuluskan niatnya menuju ke Senayan. Dan Wahyu Setiawan, komisioner KPU periode 2017-2022 sudah divonis 7 tahun penjara dan telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Harun Masiku sendiri pemirsa ini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK setelah sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020 di mana 8 orang ditangkap dan 4 orang ditetapkan tersangka termasuk Harun Masiku, namun sebelum tertangkap ia sudah menghilang dan melarikan diri. Kemudian di tanggal 6 Januari memang ia kabur begitu dari Indonesia, dan 7 Januari 2020 ini terdeteksi tertangkap kamera CCTV ia kembali ke Indonesia dari Singapura. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 KPK resmi memasukkan Harun Masiku ke daftar buronan. Lalu pada Juli 2021 Harun dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional atau Red Notice. Dan pada Agustus 2023 ini diduga pihak kepolisian menduga bahwa Harun masih di negara Indonesia. Tentunya sampai saat ini upaya pencarian masih terus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait termasuk KPK dan juga pihak kepolisian, dan tentunya keterkaitan dengan Yasona Laoly pada kasus Harun Masiku ini juga masih terus didalami. Namun memang sampai saat ini dari pihak KPK, jubir KPK Tessa Mardika pun belum memberikan konfirmasi kepada awak media apa peran dari Yasona Laoly terkait dengan kasus Harun Masiku. Namun jika kita menelisik lebih jauh ke belakang juga pemirsa, selain pemanggilan Yasona Laoly pada hari ini pada 2020 silam, Yasona Laoly ini juga pernah mengungkapkan
terkait dengan kembali pulangnya Harun Masiku ke Indonesia pada 2020. Ia mengungkapkan bahwa Harun Masiku ini tidak kembali ke Indonesia. Sedangkan di sisi lain, pihak imigrasi menyebutkan bahwa pada tanggal 7 Januari, Harun Masiku terdeteksi atau tertangkap kamera kembali ke Indonesia dari Singapura. Dan tentunya apakah itu juga ada kaitannya dengan pencopotan dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada 2020 silam, kita juga masih terus mencari tahu terkait dengan hal tersebut. Dan tentunya kami juga akan terus mengupdate terkait dengan penyidikan pada hari ini, pemirsa. Penyidikan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM periode Jokowi, yaitu Yasona Lawli, terkait dengan kasus yang menjerat buronan Harun Masiku yang tentunya sampai saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang oleh KPK. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kepada Anda pemirsa. Maria dan juga Anggi kembali ke studio. Baik, dari gedung KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.